Assalamualaikum, selamat pagi anggota grup Porang Solok. Baiklah, pada pagi ini kita akan membahas masalah porang sedikit. Porang pada saat ini adalah tumbuhan yang sangat fenomenal sekali. Begitu banyak sekali kita temui di FB itu masalah porang. Ya, porang adalah tumbuhan yang merupakan komoditas ekspor yang sekarang sangat banyak dikembangkan oleh petani-petani kita, karena porang itu tidak terlalu memerlukan perawatan yang sangat khusus, dan bahkan dia dapat ditumpang sari dengan karet ataupun kopi dan tumbuhan lainnya. Porang ini berkembang biak, yaitu dapat kita perbanyak dengan katak ataupun dengan umbi. Ya, ini adalah katak yang telah kuncup. Jadi dari katak inilah kita akan memperbanyak porang nanti. Umur porang itu untuk menghasilkan katak cukup 6 bulan itu udah bisa menghasilkan katak. Dan untuk umbi itu bagusnya sekitar 2 tahun, karena 2 tahun itu umbinya bisa mencapai 5 kiloan. Ya, harga katak dan umbi cukup menjanjikan, di mana katak pada saat sekarang ini berkisaran 350.000 ke atas, dan umbi pun begitu, berkisaran antara 8.000 sampai 14.000. Apalagi umbi diolah menjadi chip ataupun tepung, itu harganya sangat menggiurkan sekali. Ya, baiklah, pagi ini kita akan coba memberikan gambaran, yaitu bagaimana menanam katak, ya. Bagaimana kita memperbanyak porang dengan katak. Ya, katak yang kita ambil itu adalah berasal dari katak yang telah dorman. Artinya batang itu telah benar-benar mati. Artinya katak terlepas sendiri dari batangnya, sehingga katak itulah yang nanti kita jadikan bibit. Karena jika katak yang kita ambil paksa itu tidak bagus untuk jadikan bibit. Ya, jadi katak itu kita semprot dengan air, sehingga tiap hari kita tata seperti ini. Ini adalah katak yang kita tata, kemudian kita semprot dengan air setiap malam. Jadi nanti akan tumbuh tunas-tunas seperti ini. Ini adalah katak yang telah bertunas, akan tumbuh seperti ini, dan bahkan itu akan muncul urat atau akar. Ya, orang Minang ya. Ini akan muncul akar seperti ini. Ini katak yang udah mulai tumbuh daun, sedangkan ini katak yang masih kuncup. Nah, akan tumbuh akar seperti ini lambat laun, atau yang masih kuncup pun akan tumbuh akar seperti ini. Ini adalah akarnya. Nah, katak seperti ini akan kita pindahkan ke polybag bibit seperti ini. Kita gunakan alat bantu akan mempermudah kita bekerja lebih cepat. Ya, kemudian ya, memang ini sederhana, tapi biarlah untuk kita pelajari aja ya. Ini kita seperti ini, kita isi polybagnya. Kemudian katak ini kita tanam seperti ini, ya. Nah, kuncupnya nampak di luar. Nah, ini udah siap bibit katak, dan ini akan kita siram itu setiap sore dengan syarat itu tanahnya lembab, bukan tergenang air atau basah. Nah, nanti pada umur 6 bulan tumbuhan ini telah menghasilkan katak lagi. Nah, dari katak itu dapat kita perbanyak lagi untuk bibit selanjutnya, atau kita jual untuk bibit petani lain. Nah, dari katak itu kita udah dapat keuntungan yang lumayan besar, karena harga katak pada saat sekarang ini di atas 350, bahkan ada yang jual 400. Nah, nanti untuk di lahan pertanian kita dapat memperbanyaknya dengan umbi, karena dengan umbi itu sangat cepat lagi berkembangnya. Umbi itu pada masa 6 bulan telah menghasilkan katak, dan untuk selanjutnya akan tumbuh tunas-tunas baru di bawahnya, dan itu akan menghasilkan katak terus sampai pada umur 2 tahun itu kita panen. Karena pada umur 2 tahun itu umbi sudah cukup besar dan udah menguntungkan untuk kita panen. Itu bisa mencapai sekitar 5 kiloan satu umbi. Jika harga umbi itu 8.000, itu udah 40.000 satu umbi. Atau jika harga umbi itu 14, itu 70.000. Nah, 40.000 itu jika kita tanam itu berapa
keuntungan yang kita peroleh. Nah, di sini petani bisa tumpang sari dengan tanaman lainnya, dengan tanaman tua seperti kopi ataupun karet. Jadi di samping petani mendapatkan hasil dari karet ataupun kopi, juga mendapatkan keuntungan yang sangat menggiurkan dari porang ini. Ya, itu pada umur 4 tahun itu porang telah mengeluarkan spora. Nah, kita bisa memperbanyaknya juga lewat spora. Ya, lewat spora kita bisa memperbanyak lagi itu porang ini. Ya, untuk penanaman di lahan itu ada memakai sistem gundukan ataupun gali lubang seperti tanaman tua lainnya. Tetapi bagusnya itu kita memakai gali lubang, karena gundukan itu kita harus menjamin airnya. Apakah kita bisa ketersediaan air itu terjamin? Jika tidak, lebih baik kita menggunakan lubang seperti tanam durian dengan ukuran dengan jarak tanam 50 x 50 atau 60 x 60. Nah, di sini kita bisa menggunakan alas dengan sekam bakar ataupun dengan sisa-sisa rumput. Nah, itu akan banyak mengandung air sehingga porang bisa bertahan beberapa hari untuk tidak disiram pada saat keadaan kemarau. Ya, insya Allah itu di Solo kita akan berusaha menggalakkan porang, dan kita akan berusaha mengadakan sosialisasi kepada petani dan berusaha untuk membuat kelompok-kelompok tani sehingga nanti kita bisa menanam lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif dengan porang. Dan insya Allah itu semoga saja investor yang akan mendirikan pabrik di Solok itu segera bisa memberikan solusi untuk pembelian hasil pertani dengan harga yang wajar, dengan harga yang memang seharusnya untuk diberikan kepada petani. Maksudnya janganlah nanti tengkolak yang akan bertengger di atas petani. Kasihan petani dengan modal yang besar, kerja yang sangat luar biasa susah, nanti hasil tengkolak yang menikmati. Ya, hanya itu dulu untuk pagi ini. Kita tetap menjadikan grup ini sebagai wadah komunikasi, wadah diskusi, wadah sharing informasi. Apapun itu kendala, pertanyaan, silakan saja melalui grup, atau jika itu rasanya pribadi, silakan japri saja nomor-nomor admin yang tersedia di grup ya. Demikian saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.